Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah tugas presentasi saya. Nama saya Novel Antares dengan NIM 07300 22069. Baik, di sini tugas tabian 03 yang soal nomor 1 ada pengeboran untuk geoteknik. Nah, pengeboran ini adalah prosedur investigasi lokasi yang dikembangkan untuk menemukan sifat fisik dari konstruksi. Ini dapat disebut sebagai pengeboran geoteknik. Proses ini terdiri dari evaluasi tanah, batuan, air tanah, dan kondisi keseluruhan dalam kedalaman dan lokasi tertentu. Selamatan proses kritis ini menegaskan jika konstruksi dapat berjalan sesuai rencana, ini juga membantu menemukan masalah apapun sebelum dimulai. Next ada pengambilan sampel untuk RKD. Nah, pengambilan sampel geoteknik tambang ini eh, pengambilannya itu tertentu dari keseluruhan material yang diambil sampelnya. Sampelnya ini kemudian diuji sifat fisik dan mekaniknya itu di laboratorium. Ini juga dilakukan untuk mengetahui karakteristik kekuatan batuan dan sifat batuan tanah di lokasi yang ingin dilakukan kegiatan tambang. Nah, yang sampel untuk RKD ini merupakan teknik standar dalam industri tambang untuk menilai kualitas batuan. RKD ini menunjukkan persentase batuan utuh yang diambil dari lubang bor. Cara menghitung RKD dengan menjumlahkan semua potongan inti batuan utuh yang panjangnya sama atau lebih dari 100 mm for 4 inch 10 cm dan membaginya dengan panjang total inti. Sedangkan sampel di bidang kontinuitas itu salah satu sifat batuan yang dapat mempengaruhi kekuatan batuan. Massa batuan terdiri dari susunan blok-blok batuan yang memiliki banyak bidang diskontinuitas seperti bidang perlapisan, bidang patahan, bidang rekahan, dan lipatan. Untuk sifat batuan, ini sifat batuannya yang pertama ada porositas. Porositas itu merupakan perbandingan antara volume pori-pori terhadap volume total batuan. Di mana volume pori-pori ini adalah volume yang ditempati oleh fluida atau cairan air yang masuk ke dalam. Biasanya porositas ini dinyatakan dengan persen porositas. Ini dapat mempermudah untuk menentukan volume air yang mungkin terkandung dalam batuan. Pada batuan memiliki dua jenis porositas, yaitu porositas rekahan dan porositas antarbutir. Dalam porositas terdapat faktor yang dapat mempengaruhi dari porositas terhadap suatu batuan. Di antaranya kompaksi, sementasi, susunan batuan, dan distribusi batuan. Wettability. Ini titik jenuh merupakan kecenderungan dari suatu fluida untuk melekat ataupun menyebar pada permukaan batuan tersebut. Yang selanjutnya ada density. Densitas itu suatu perbandingan antara berat terhadap volume. Yang dimaksud dengan volume itu rata-rata material. Kemudian terhadap pengertian kembali itu densitas merupakan suatu pengukuran massa batuan. Setiap volume atau unit volume batuan merupakan massa berat suatu benda dan volume merupakan suatu objek. Next ada bobot batuan. Ini merupakan suatu perbandingan antara berat batuan dengan unsur yang terkandung dalam batuan tersebut. Bobot batuan ini itu dikelompokkan menjadi bobot isi asli, ada isi kering, dan bobot isi yang jenuh. Jenuh itu yang udah masukin ke dalam air. Nah, yang menjadi pembeda itu pembandingnya. Pada bobot ini, isi asli perbandingan antara berat batuan asli dan volume batuan pada bobot isi kering merupakan perbandingan antara berat batuan kering dengan volume total batuan. Dan bobot isi jenuh merupakan suatu perbandingan antara berat batuan jenuh dengan volume total batuan. Next ada sifat batuan lagi. Kadar air ini merupakan perbandingan antara berat air dengan berat butiran batuan yang dinyatakan dalam persen. Dalam kadar air ini dipisahkan menjadi dua bagian, kadar air asli dan jenuh. Derajat kejenuhan merupakan suatu perbandingan antara volume rongga dalam suatu batuan terhadap volume butir batuan. Berat jenis merupakan suatu perbandingan antara berat mineral terhadap berat volume air, dinyatakan dalam angka. Berat ini dapat ditentukan dari kepadatan ikatan unsur-unsur dalam susunan kristalan dan unsur pembentukan dari batuan tersebut. Yang next ada sifat mekanik. Yang pertama ada point load, itu beban titik. Gaya yang bekerja pada suatu titik beda dengan point load. UDL, Uniformly Distributed Load, merupakan gaya yang merata
di seluruh bidang atau area tempat beban tersebut didistribusikan. Next ada ultrasonik. Ultrasonik kecepatan itu pengukuran kecepatan gelombang ultrasonik melewati batuan untuk menilai kualitas dan kekuatan batuan. Next ada kuat tekan uniaksial, merupakan tes untuk mengetahui kuat tekan batu dari dua arah dan mengetahui kekuatan batuan. Next ada metode pengujian bahan mekanis yang digunakan untuk menentukan kuat tarik, kekuatan hulu, dan keuletan bahan. Uji ini merupakan pengujian bahan yang paling umum di laboratorium mekanika batuan. Next ada kohesi sudut geser dalam. Kohesi dan sudut geser dalam itu ada dua parameter yang diuji langsung. Yang pertama, kohesi gaya tarik menarik antara partikel tanah atau partikel batuan dinyatakan satuan perluas. Sudut geser dalam itu gesekan antara butir tanah dan butir batuan. Untuk uji triaksial, sampel tanah itu akan mengalami tekanan menyeluruh yang disebut tekanan sel atau tekanan pembatas. Tekanan ini tuh bekerja secara radial pada permukaan vertikal spesimen dan secara aksial pada bagian atas dan bagian bawah. Baik, ini adalah referensi dan link-link yang informasi yang saya dapatkan. Baik, terima kasih untuk Ibu. Bila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.